Dan mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Revenge of Iron Blood. Waktu terus berlalu, kini sudah menunjukkan pukul 4 sore. Pertarungan melawan manusia beracun masih terus berlanjut. Barrymore yang menyaksikan kehebatan dari Marquis de Sade langsung memberikan komentar. Aku tidak menyangka Anda masih memiliki keterampilan yang sama seperti dulu. Mendengar komentar tersebut, Marquis de Sade pun memberikan tanggapan. Apakah Anda pernah melihatku bertempur dahulu? Tidak, kata Barrymore. Aku hanya membacanya dari buku ataupun surat kabar, tapi aku tidak menyangka menyaksikannya langsung. Ternyata jauh lebih mengagumkan dibandingkan dengan hanya membacanya dari surat kabar. Di sisi lain, Fikir nampak takjub. Ia tidak menyangka kepala pelayan Barrymore memiliki kemampuan berpedang yang mengesankan. Nah, ternyata kemampuan tersebut didapatkan karena dahulu Barrymore sering melakukan sparring dengan kepala keluarga. Barrymore sendiri merasa takjub dengan perkembangan Fikir. Padahal ia masih mengingat sepertinya baru kemarin Fikir memintanya sebuah coklat. Waktu nampaknya berjalan begitu cepat. Jika kepala keluarga melihat kemampuan Fikir saat ini, mungkin ia akan sangat bangga. Mendengar nama kepala keluarga, Fikir pun langsung bertanya, ngomong-ngomong, di mana ia sekarang? Padahal hampir seluruh pasukan utama dari keluarga Baskerville sudah berkumpul di sini. Barrymore menjelaskan kepala keluarga kemungkinan akan datang terlambat karena ia juga tergabung dalam pasukan yang menangani perang saudara. Tapi perbincangan mereka terhenti tak kala sebuah ledakan terjadi diiringi dengan suara omelan. Dasar wanita gila, siapa yang kau serang? Ternyata itu adalah suara dari Sadi yang menggunakan mata Belial sehingga ia dianggap sebagai iblis. Adapun yang menyerangnya adalah Isabella, pimpinan kelompok Doberman dari keluarga Baskerville. Isabella meminta maaf walaupun itu lebih terdengar seperti ejekan. Isabella menyerang Sadi karena mengira ia adalah iblis. Itu adalah hal yang wajar karena Sadi diliputi oleh energi iblis yang kuat. Walaupun sebenarnya Isabella sendiri sadar jika Sadi adalah rekan bukannya musuh. Nah, perdebatan mereka terjadi karena ternyata mereka berdua saling mengenal hingga seorang lainnya pun muncul lalu berkata, aku tidak menyangka jika kalian berdua masih hidup. Dia adalah Suare. Nah, faktanya ternyata ketiganya adalah rekan satu angkatan saat mereka masih bersama-sama di Akademi Wanita Temisria. Walaupun pada akhirnya mereka memiliki jalan yang berbeda-beda, seperti Sadi yang menjadi penjahat, Isabella yang membantu keluarga, dan Suare yang menjadi sipir penjara novel. Tapi saat ini mereka saling bergandengan untuk menghadapi musuh yang sama. Di sisi lain, Fikir pun menyaksikan salah satu tetua keluarganya yang seumuran Hugo terkena serangan tombak. Energi mananya juga perlahan mulai menipis. Fikir ingin membantunya, tapi sang tetua menolak sambil berkata, tidak perlu, kau lakukan saja tugasmu. Begitu juga denganku. Hingga tak lama kemudian si tetua pun menghembuskan nafas terakhir. Ya, ternyata serangan tombak tersebut
berasal dari pasukan elit keluarga Leviathan yang dipimpin langsung oleh mayat kedua, Flauros. Kini ia datang kembali untuk membalas dendam. Tidak hanya membawa para elit keluarga Leviathan, ia juga membawa manusia beracun yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Melihat pasukan tersebut, Marquis de Sade pun langsung memerintahkan setiap orang untuk memasuki benteng. Kini mutan beracun dan manusia beracun berbondong-bondong mulai menaiki dinding benteng. Sipir Orka memerintahkan anak buahnya untuk melemparkan air minyak dan juga menyalakan api. Tapi sayangnya karena jumlah manusia beracun tak kunjung habis, itu membuat seluruh pasukan nampak frustasi. Sudah beberapa hari mereka tidak mengkonsumsi air sedikit pun dan kini energi mereka perlahan habis. Apalagi para pendeta dari keluarga Quo Vadis juga sudah mulai menghentikan doa-doa suci untuk menahan racun kematian merah yang dibawa oleh setiap manusia beracun. Kini hampir setiap orang nampak begitu frustasi, termasuk anggota inti dari Nightwalker. Bahkan Tudor sempat berpikir apakah ini adalah akhirnya, tapi tiba-tiba seorang wanita muda pun melemparkan sebuah batu untuk menjatuhkan manusia beracun yang mulai menaiki dinding. Ia adalah wanita yang dulu pernah diselamatkan oleh Tudor. Tentu saja tindakannya membuat Tudor terkejut. Ia berkata, "Apa yang kau lakukan?" Sang wanita pun menjawab, "Aku juga ingin membantu. Bagaimana bisa? Aku hanya berdiam diri saat setiap orang mempertaruhkan nyawanya." Nah, ternyata tidak hanya si wanita, tapi hampir semua warga sipil juga memiliki pemikiran yang sama. Mereka tidak mau hanya berdiam diri menunggu kematian. Jadi lebih baik ikut berjuang walaupun mereka hanya bisa melemparkan batu saja. Tapi tindakan tersebut langsung kembali menyulut api semangat anggota Nightwalker dan juga seluruh pasukan yang ikut bertarung. Berkat keberanian seorang gadis, kini moralitas seluruh pasukan kembali meningkat. Marquis de Sade dan juga Orka tentu saja tidak akan melepaskan atau menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia pun langsung memberikan pesan kepada seluruh pasukan bahwa mungkin ini adalah pertarungan atau kesempatan terakhir mereka. Jika mereka menyerah pada titik ini, bisa dipastikan mereka semua akan binasa. Jadi ia pun memerintahkan seluruh pasukan untuk tidak kalah dengan warga sipil yang mulai ikut membantu. Fikir bersama pasukan kecilnya juga mulai menyingkirkan setiap manusia beracun yang menaiki dinding. Tapi tujuan utamanya bukan hanya sekedar manusia beracun, melainkan pimpinan mereka, yaitu Flauros sang mayat kedua. Jika sumber utamanya disingkirkan, Fikir yakin hanya tinggal menunggu waktu sampai mereka menghabisi seluruh manusia beracun. Fikir sendiri membawa pimpinan pasukan elit dari keluarga Baskerville. Tentu saja manusia beracun atau mutan beracun bukanlah permasalahan bagi mereka. Hanya saja kini Fikir dikejar oleh waktu, karena semakin lama pertarungan semakin rugi pihaknya. Itulah kenapa Fikir memutuskan untuk mempercepat gerakannya, yang mana bahkan membuat para elit yang ia bawa tertinggal. Dan saat jaraknya dengan Flauros semakin dekat, tiba-tiba ada mutan beracun yang menghentikannya. Ternyata itu adalah Suskin, putra sulung dari keluarga Leviathan. Dahulu ia dikenal sebagai sosok
sosok menjanjikan yang akan menjadi kepala keluarga selanjutnya. Tapi siapa sangka saat ini ia sudah berubah menjadi mutan beracun. Dengan tubuh mutannya, Suskin memiliki kemampuan regenerasi yang begitu mengerikan. Itulah kenapa pada akhirnya Fikir menggunakan gigi ke-8 untuk menghancurkan tubuhnya. Dan walaupun sebagian tubuh Suskin berserakan, ia masih belum tumbang sepenuhnya. Dan saat itulah seseorang muncul membantu Fikir. Ternyata itu adalah Hugo yang sedari awal membantu Fikir dari bayang-bayang. Kini ayah dan anak mulai bekerja sama untuk menghancurkan setiap musuh yang menghadang. Kala itu Hugo nampak sedikit terkejut karena Fikir telah menguasai gigi ke-8, sesuatu yang bahkan belum ia capai. Tapi Hugo sama sekali tidak merasa iri, malahan ia sedikit malu dan meminta maaf karena Fikir tumbuh tanpa dukungannya, hingga tiba-tiba keheningan pun pecah saat terdengar suara tawa. Itu adalah suara milik Frau Rose, di mana tepat di belakangnya ada sebuah kereta besar yang menampung barak. Bukan barak biasa, melainkan barak tempat produksi manusia beracun. Itulah barak yang sempat Fikir lihat saat berusaha mencari sumber air. Di sanalah manusia beracun diproduksi. Jika barak tersebut masih ada, maka manusia beracun tidak akan pernah habis. Floros nampak begitu bersemangat karena menurutnya ini adalah kemenangannya, hingga tiba-tiba barak tersebut pun meledak. Tentu saja itu adalah hal yang mengejutkan. Floros sendiri terlihat begitu syok karena ternyata dalang di balik dari hancurnya barak tersebut adalah sosok yang ia percayai, yaitu sang Harvester atau Grenoil de Leviathan. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Ya, itulah kelanjutan dari novel Revenge of Iron Blood. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.